Label. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Markus, bab 8 ayat 27 sampai 35. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pengajaran dan mukjizat yang dilakukan Yesus dalam pewartaannya membawa ketenaran. Bangsa Yahudi belum pernah melihat atau mendengar pengajaran dan mukjizat yang begitu memukau. Mereka sampai mengira Yesus itu Yohanes Pembaptis, Elia, atau seorang dari nabi bangsa Yahudi yang kembali hidup. Mereka gagal paham. Para murid yang sehari-harinya hidup bersama Yesus pun gagal paham. Mereka melihat Yesus sebagai Mesias, seseorang yang diurapi untuk menjadi raja. Seorang raja duniawi yang akan melawan penjajahan Roma, membebaskan bangsa Yahudi dan mengembalikan kejayaannya kembali seperti pada masa pemerintahan Raja Daud. Gagal paham tentang siapa jati diri Yesus dikarenakan mereka, bangsa Yahudi dan para murid, menilai berdasarkan pandangan atau pikiran mereka sendiri, bukan berdasarkan pandangan atau pikiran Allah, seperti yang disampaikan Yesus dalam pengajarannya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Seperti yang ditulis dalam Markus 8 ayat 31. Dalam kehidupan sehari-hari, jika orang bertanya kepada kita, "Kamu ini siapa?" bisa jadi jawabannya akan bervariasi, bergantung pada di mana kita berada dan kondisi hati kita.
pejabat, orang kecil, pengangguran, karyawan, pengusaha, pensiunan, mahasiswa atau mahasiswi, suami, istri, orang tua, kakek, nenek, anak, dan seterusnya. Semuanya berdasarkan pandangan atau pikiran masyarakat atas diri kita. Label-label itu sendiri mungkin tidak salah, tetapi bisa menjadi salah jika kita menaruh hati, harapan, dan sukacita kita pada label-label tersebut. Seperti Petrus yang marah pada Yesus ketika gambaran Mesiasnya ternyata berbeda dengan kenyataan. Perjalanan hidup memberikan identitas atau label atas diri kita. Label itu sendiri sejatinya tidak berarti apa-apa karena sifatnya sementara. Sayangnya, kita sering menaruh hati dan sukacita kita pada label-label itu. Seakan-akan sukacita bergantung pada label yang kita dapatkan. Padahal kenyataannya, di atas semua label itu, terutama kita harus ingat label kita sesungguhnya sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus melalui penderitaan dan kebangkitan Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Bijaksana, karena begitu besar kasih-Mu atas diri kami, Putra-Mu telah turun menjadi manusia dan kemudian menjadi korban atas dosa-dosa kami. Curahkanlah rahmat-Mu atas kami, agar kami senantiasa ingat akan hal ini, sehingga kami dapat bersyukur dan bersukacita atas hidup kami. Bunda Maria, Bunda kami semua, doakanlah kami selalu. Amin.